I think he misused my not knowing and innocence untuk to his advantage gitu. Pada saat itu terjadi, saya nggak tahu itu pelecehan. Welcome to Cameo Project! Tekan tombol subscribe-nya yang warna merah ya. Nah, jangan lupa juga pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Langsung, cus! Namaku Citra, usia 24 tahun. Pekerjaan sehari-hari penulis di agen literasi, tapi juga aktif di komunitas, co-director di Holoback Jakarta, dan juga founder untuk komunitas relawan bernama Tis the Life. Waktu itu saya baru pulang dari luar negeri, nyampe di sini di sekolah Indonesia pertama. I didn't speak the language at first. The guys tend to, comment, the girls tend to bully. Tapi semakin kesini, I try to fit in, dan fit in aku itu dengan berolahraga. Saya menemukan kelompok saya di teman-teman yang berolahraga. Tapi ada satu memang yang really caught my attention ya. Mulai dari situ, I think he misused my, let's say, not knowing and innocence untuk to his advantage gitu. Pada saat itu terjadi, saya nggak tahu itu pelecehan. Jadi dari awal tuh dia flirting PDKT-nya tuh lebih ke agresif, terus kayak langsung misalnya di hadang ke tembok kayak so I can't leave gitu kan. Dan ya gitu cium-ciumin, megang-megang gitu. Berpasangan pun justru dia public display of affection-nya itu dengan si cewek nggak ngapa-ngapain, akunya nggak ngapa-ngapain, berdiri aja gitu atau jalan aja. Ketika there is a crowd like kuli misalnya atau like tukang ojek gitu di jalan, he used that as his audience, megang-megang aku di depan itu to get like, oh he's cool and he's all that gitu. Sampai misalnya juga yang paling parah, misalnya dia ke rumah, oh mama papa nggak ada, tuh dia tahu gitu, karena memang tinggalnya in the same neighborhood juga. Dia nerobos tuh saat malam dia masuk ke rumah. Nah itu di rumah I can't do anything gitu kan untuk lebih ngelawan. Di saat itu aku nggak bisa yang lawan yang sampai mukul, nendang itu karena I felt paralyzed. Bener-bener ketika itu terjadi, I just wanted to end so bad, yang dimana mungkin inside soul aku mungkin keluar dari tubuh aku gitu. Dan menurut aku itu yang sering kali terjadi. Berbicara walaupun nggak lengkap ya, walaupun nggak selengkap ini, dan ke mama, bless her, dia nggak percaya gitu kan. She knows that she and my dad raised me well gitu kan. Yang harusnya kalau itu terjadi ya nggak mungkin Citra just take it like that gitu. Dan sampai sekarang sebenarnya walaupun aku udah aktif, berani bersuara gini, menjadi aktivis perempuan ini, she just degree parahnya tuh nggak di take it seriously gitu for her. Ketakutan aku yang tadi ditanya itu ketakutan bukan justru dari strangers gitu kan, karena I think I'm more aware of myself gitu kan. Lebih ke orang-orang yang memang tokoh-tokoh yang ada di hidup aku sebelumnya itu lebih menakutkan. Surprisingly diri aku sendiri sih sebenarnya. SMA itu mati-matian belajar sendiri, cari cara sendiri, akhirnya aku bisa pergi kuliah itu, dan di sana I was reborn gitu, karena aku menemukan diri aku yang dulu ketika aku sebelum balik ke Indonesia lagi gitu. Aku lebih bebas mungkin berekspresi, pakai celana pendek atau apa, I couldn't do it here. Atau exercise lari di jalanan Indonesia, jalanan Jakarta aku takut gitu kan. Di kuliah itu aku merasa banyak sekali perempuan lain yang mengalami gitu kan. Bahkan gak hanya perempuan, teman-teman aku yang laki-laki dan kaum minoritas lainnya juga curhat atau cerita ke aku justru gitu kan. Dan aku merasakan, oh emang am I the strongest figure in their life gitu. Padahal aku selalu merasa ngiranya I was not a solution giver gitu kan. Ketika aku balik dan aku akhirnya aktif di gerakan feminisme, aktivisme, dan juga akhirnya bikin komunitas sendiri, itu yang itu janji aku sehari-hari sih, untuk lebih, semakin aku banyak cerita, semakin aku reach out, semakin banyak anak-anak perempuan dan lain untuk reach out ke aku juga. From young girls masih di SD itu diperlakukan oleh gurunya, sopirnya, atau sampai ke even moms gitu. Nggak jarang ibu-ibu yang curhat ke aku,
and they're still trapped in that karena mendapat perlakuan itu dari suaminya sendiri. Lebih menanyakan should I stay with him or should I leave, ini gimana. It's bad gitu, parah sekali cerita-ceritanya, tapi akunya juga harus tahu, akunya juga bukan super human yang bisa balesin terus gitu. Memang ada waktu-waktunya untuk membalas. Jadi kalau kamu udah merasa nggak nyaman tapi juga nggak aman karena ada orang yang memasuki daerah atau lingkar privasi kamu. Pesan pertama sih, I'm sorry that it happened to you ya, and I'm there, we're all there for you. Tapi again, trust your instinct. Benernya banyak signal di dalam diri kita sendiri yang udah sounding ketika ada bahaya datang atau ada orang yang akan bertindak negatif gitu ya. Dan juga know that even this happen, it doesn't mean that you are less than. Just own it. Lahir dari itu lebih kuat gitu. Gak perlu ada yang dimalukan atau gak perlu ada yang ditakutkan. Consider your story as one of your battle scars aja gitu. Jadi pasti kamu akan lebih kuat setelahnya.